Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba bersama aku kembali dan kita seperti biasa bakal bahas soal-soal Excel di mana kesempatan kali ini kita bakal bahas soal Excel untuk latihan Excel admin laundry ya teman-teman. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini biar aku makin semangat lagi dalam bikin soal-soal ataupun pembahasan soalnya. Dan seperti biasa soal-soal yang kita bagikan itu selalu ada petunjuk pengerjaan. Jadi semisal teman-teman mau mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing, teman-teman bisa banget kerjain secara mandiri. Dan kalau mau kumpulan soalnya, teman-teman bisa klik aja link yang udah aku bagikan di deskripsi video ini ya teman-teman gitu. Nah, yang pertama kita bisa cek dulu di sini ada tabel utama ya teman-teman. Bentar, ini kenapa ya tampilannya? Oke. Nah, yang pertama di sini tabel utama yang mana banyak sel kosong yang perlu kita kerjakan, serta ada tabel referensi yang akan membantu kita dalam pengerjaannya. Jadi, kita langsung aja mulai dari nomor yang pertama gitu. Yang pertama katanya ambil nama customer, kota, dan level member dari tabel customer menggunakan VLOOKUP berdasarkan customer ID. Maka kita bisa gunakan VLOOKUP ya teman-teman. VLOOKUP VLOOKUP, kemudian lookup value-nya customer ID, koma, jangan lupa, dan tabel array-nya dari sini, tabel customer. Nah, kita drag aja, dan jangan lupa teman-teman kasih tanda dolar. Atau kalau mau pakai shortcut, itu teman-teman bisa gunain kombinasi FN F4. Kenapa pakai tanda dolar? Karena dia itu tabel array atau tabel referensi, sehingga kita gak mau dia geser-geser baik kiri atas, ataupun kanan ke bawah gitu ya. Nah, selanjutnya call index number-nya untuk nama customer dia di berapa? Nah, nama customer itu satu, dua. Maka masukin dua ya teman-teman dan false. Kenapa false? Karena kita ingin hasil yang eksak gitu. Nah, selanjutnya untuk kota dan level member kita gunakan rumus yang sama aja yang tadi. Kenapa gitu kan? Karena kalau teman-teman cek, yang pertama lookup value-nya juga sama pakai customer ID dan tabel array yang digunakan juga sama. Cuma kita harus ganti si call index number ini. Kenapa? Karena kalau masih dua, dia bakal nampilin lagi nama customer. Sedangkan yang kita cari adalah nama kota. Maka angka 2 di sini kita ganti dengan call index number kota yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini tinggal diganti aja jadi 3 ya teman-teman dan di enter. Terus drag and drop dan begitupun level member tinggal di Ctrl C. Level member dia call index numbernya 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Maka di sini angka 2-nya ganti pakai angka 4. Dan drag and drop teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek lagi, ambil nama layanan, kategori, harga per kilo, dan modal per kilo, dan lama proses dari tabel layanan menggunakan VLOOKUP berdasarkan service ID. Oke, ini juga pakai VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP, lookup value-nya service ID, cuma dari tabel array yang ini, tabel layanan. Nah, kemudian jangan lupa pakai tanda dolar, teman-teman. Siap menggunakan tabel array atau tabel referensi, gunakan tanda dolar. Nama layanan itu call index numbernya 1, 2, 2 dan false. Terus drag and drop aja. Sorry, drag and drop. Nah, kemudian untuk kategori harga per kilogram, modal per kilogram, itu kan sebenarnya dari tabel array yang sama ya. Artinya kita masih bisa gunakan rumus yang sama, teman-teman. Cuma ini untuk kategori call index numbernya diganti jadi 1, 2, 3 ya, ini jadi 3. Kemudian ke bawahnya di drag aja. Nah, untuk harga per kilo kita ganti lagi call index numbernya jadi 1, 2, 3, 4 4. Nah, drag lagi teman-teman. Nah, modal sama juga Ctrl V gitu ya. Terus angka 2 di sini diganti pakai angka 1, 2, 3, 4, 5 untuk modal 5. Di enter aja dan drag and drop. Selanjutnya biaya layak. Selanjutnya juga ada lama proses ya teman-teman. Lama proses itu di
Mana? Untuk yang ini berarti. Nah, estimasi selesai. Kan di sini dikasih tahu ya lama prosesnya gitu kan. Makanya di sini itu sama dengan tanggal masuk gitu kan. Ditambah kurung buka yang tadi ditambah tadi VLOOKUP yang ini gitu kan. Terus ini call index number-nya kita ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 version. Yes. Nah, kita udah dapet tuh gitu kan. Ini kan sama aja kayak tanggal masuk ditambah lama pengerjaannya gitu kan. Makanya kita dapat estimasi selesainya itu tanggal berapa gitu ya, teman-teman. Makanya tadi di sininya tanggal masuk ditambah lama prosesnya, hari lama proses. Dapatlah estimasi selesainya kapan. Nah, kemudian untuk biaya layanan, kita cek lagi di sini. Biaya layanan sama dengan berat kilogram dikali harga per kilogram. Ini normal aja, beratnya dikali harga per kilogram. Terus drag and drop. Nah, untuk diskon member, kita cek lagi di sini ketentuannya. Diskon member itu adalah ketika dia gold dapat 10%, silver 5%, dan reguler 0%. Oke, berarti kita pakai fungsi logika karena mau mengecek pakai if ya. Apakah yang pertama dia itu sama dengan gold gitu kan? S- Gold. Jika iya, maka dia tuh dapat diskon 10% dikali biaya layanannya. Nah, terus cek lagi if misal dia bukan gold gitu kan. If dia itu sama dengan silver, silver gitu kan. Maka dia dapat diskonnya 5% dikali biaya layanan. Selain itu dapatnya 0. Nah, ini bukan F25, harusnya ini tuh F24 juga. Oke, enter. Terus teman-teman di drag and drop. Nah, ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, cara bacanya ini ngeceknya gini teman-teman. Apakah dia membernya tuh gold? Kalau iya, dia dapat diskon 10% dikali biaya layanan. Gitu kan. Nah, tapi kalau misal oh dia bukan gold, dia ngecek lagi apakah dia silver? Jika iya, dia dapat diskon 5%. Oh, bukan silver juga ternyata, bukan gold lagi tadi kan udah dicek. Maka dia dapatnya 0 gitu. Selanjutnya untuk biaya antar, kita cek diambil dari tabel biaya antar menggunakan HLOOKUP berdasarkan kota. Oke, ada kota di sini pakai HLOOKUP dari sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung aja pakai HLOOKUP di sini. Bentar. HLOOKUP. Lookup value-nya pakai nama kota. Sorry. Pakai nama kota, kemudian tabel referensinya yang ini di bawah. Nah, selanjutnya jangan lupa pakai tanda dolar, betul sekali. Serta dia raw index number-nya 2. Kenapa 2? Karena kalau teman-teman cek lagi kan, 1, 2. Nah, terus aku mau ngejelasin juga, ngingetin juga ke teman-teman kapan sih kita pakai HLOOKUP dan kapan nggak pakai VLOOKUP gitu ya. Karena kan di tes yang sebenarnya nggak dikasih tahu pakai VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Tapi teman-teman harus tahu kalau misal nilai key value atau lookup value-nya itu berupa baris seperti ini dan nilai yang kita cari dia berupa baris juga, maka dia horizontal, baris-baris pakai HLOOKUP. Tapi kalau misal kayak tadi vertikal seperti ini antara nilai yang digunakan sebagai lookup value dengan nilai yang kita cari, maka kita pakai call index number atau pakai VLOOKUP vertikal gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi setelah ini teman-teman jangan bingung lagi kapan pakai VLOOKUP, kapan pakai HLOOKUP. Enter aja dan selanjutnya biaya admin. Biaya admin ini kalau transfer biaya adminnya 2.500, kalau QRIS 0,7% dan kalau cash RP 0. Oke. Berarti kita mau ngecek lagi teman-teman. Sama dengan if gitu kan. Mana tadi? Transfer, metode pembayaran. Metode pembayarannya oh dari sini. If metode pembayaran sama dengan transfer gitu kan. Maka dia tuh bayar 2.500. Ternyata bukan transfer, cek lagi. If kalau misalkan dia itu sama dengan QRIS, QRIS gitu kan.
Ternyata hurufnya besar semua, teman-teman. Curious gitu kan. Maka dia tuh dapat 0,7% ya tadi ya. Dikali biaya layanan. Dikali biaya layanan. Mana ya biaya layanan? Biaya layanan tadi ini. Nah, sini tuh dia 0. Tinggal di enter aja dan drag and drop. Nah, ini 2.500 karena dia transfer, ini dia QRIS ya, maka dia dapat 0,7% dari biaya layanan. Selanjutnya untuk total tagihan itu tuh sama dengan biaya layanan ditambah dikurangi diskon member, ditambah biaya antar dan ditambah biaya admin. Ini jumlah penjumlahan sederhana aja sama dengan biaya layanan dikurangi dulu diskon member ditambah biaya antar ditambah biaya admin. Itu. Terus ke bawahnya tinggal bener drag and drop aja. Dan sisa bayar. Ini sisa bayar sama dengan total tagihan dikurangi deposit. Jadi misal dia udah ngasih deposit di awal gitu kan. Berapa sih depositnya? Ini depositnya gitu kan. Maka deposit dikurangi total tagihan. Jadi banyak yang minus ya ternyata. Total tagihan dikurangi deposit, sorry. Karena sisa bayar. Total tagihan dikurangi deposit. Nah, jadi dia harus bayar lagi 20.000. Dan begitu pun yang seterusnya ya. Ada yang ternyata masih belum bayar sama sekali nih bahkan ya. Jadi dia harus bayar full gitu. Karena sebelumnya nggak bayar deposit. Nah, kemudian untuk profit kita cek lagi. Profit itu adalah total tagihan dikurangi berat per kilo. Berat kilo dikali modal per kilo. Oke, berarti sama dengan total tagihan dikurangi dalam kurung modalnya. Modal itu dari modal per kilo dikali berat kiloannya. Nah, dapat ini untuk profitnya atau marginnya ya, teman-teman. Nah, kita udah selesai sampai sini, tinggal satu kolom lagi nih, teman-teman. Untuk status pembayaran. Status pembayaran itu adalah belum bayar jika depositnya sama dengan nol. Oke, belum bayar jika depositnya sama dengan nol. Jika yang ini ya, depositnya sama dengan nol. Masuk jika sisa bayar lebih dari nol dan lunas jika sisa bayar kurang dari sama dengan nol. Oke, jadi kita ngecek dulu nih yang pertama, if gitu pakai fungsi logika. Jika depositnya sama dengan nol, alias dia tuh belum bayar sama sekali. Belum bayar. Sorry. Terus kita mengecek lagi if misal sisa bayar dia tuh lebih besar daripada nol, artinya dia itu baru bayar DP, ya kan? Coba cek lagi. Oh, DP masuk. DP masuk. Kemudian selain itu dia tuh nol, alias lunas jika saya bayar kurang dari nol. Berarti di sini lunas. Oke, kalau ada error gini jangan kaget, jangan panik gitu ya. Lihat di sini ternyata cuma kurang kurung tutup satu, gitu. Tinggal yes aja. Nah, terus ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja ya. Di sini udah tahu ini belum bayar sama sekali karena depositnya nol. Jadi kalau ngeceknya tuh gini. Apakah dia udah bayar deposit gitu kan? Apakah deposit sama dengan nol gitu kan? Kalau iya berarti dia tuh belum bayar. Tapi ternyata oh depositnya dia bayar gitu kan. Nah cek lagi. Apakah sisa bayarnya itu lebih besar dari nol gitu kan? Artinya ini kan dia masih hutang nih. Hutang 20, hutang 29.000, hutang 48 dan seterusnya. Maka dia baru DP-nya aja yang masuk. Tapi selain itu dia lunas gitu ya. Karena artinya sisa bayarnya nol gitu atau kurang dari nol. Tuh.
Nah, sampai sini semoga paham ya teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan atau hal yang mau dikonsultasikan, teman-teman bisa sampaikan aja di kolom chat ya teman-teman. Jangan ragu, jangan malu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat bikin pembahasan soal lainnya. Dan kalau mau nyoba latihan mandiri, teman-teman klik aja link kumpulan soal di deskripsi video ini. Teman-teman bisa download secara pribadi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.